Nanti nanti saya sampai rumah akan buka kameranya. Ini dalam mobil ada keluarga ini bingung. Oke, Oh, silakan. kalau untuk mohon maaf Prof, nanti ini audiennya siapa nih kira-kira audiennya? Kan kita Enggak, ini sifatnya recorded yang akan Oke. kita bagikan nanti sesuai dengan Oh, iya keperluan iya iya. kita. Ya, silakan Mas Heru. Jadi Oke, konsumsinya nyawa itunya untuk wakaf ilmu dan pengalaman lah gitu aja. baik Nah. baik. Cuma ini fotonya pada nggak ada yang kelihatan. Jadi mungkin Mas Indin dan Pak Indah boleh Oh, terus. Kalau iya 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 saya iya. adalah mobil. Oke. Ya. Oke. Makasih Profesor Riza. Panggil Pak Reza, nggak Prof itu pun nggak Wah, penting-penting amat juga. wah, ya penting sekali lah karena luar biasa beliau ini jabatannya banyak juga termasuk ini di ASEAN juga kan. Dan juga yang ada penting malaikatnya kenal, oh ini orang baik gitu aja, kalau nggak repot. Iya. Oke, Masya Allah. monggo. Dan juga Pak Indah Gumilang ya. Pak Indah, ini Ya. posisi di mana Pak Indah? Tangerang dia. Tangerang Pak Haji. Oh, lagi di Tangerang. Iya. Oke. Tadi pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu dia. Oke. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmatnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nggak terasa pandemi udah 2 tahun kita laluin, dan ini sangat luar biasa, dan kita ini termasuk orang-orang yang terseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terseleksi juga masalah banyak hal, juga termasuk sekarang ini kan godaan iman juga luar biasa ya kan. Apa yang kita alamin sekarang ini, ada yang bilang ini sekarang adalah zaman fitnah dajjal dan sebagainya. Nah ini kita memang sudah tanda-tanda di akhir zaman. Kedua kalinya sholawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi makasih Pak Reza ya telah mengundang kita untuk streaming ini, dan ini ada Pak Indah juga ada Pak Didin juga. Kondisi di luar sekarang juga lagi hujan deras ini. Ya kondisi hujan deras banget. Tapi di Bekasi ini kawasan Rawalumbu sekitarnya ini Kemang Pratama nggak ada air setetes pun. Oh gitu, di sini hujan ya. Kalau bicara masalah sejarah ya, ini saya alhamdulillah sebenarnya kita ini sama aja. Setiap orang pasti punya mimpi ya. Memang kadang mimpi ini perlu dipaksakan. Jadi awalnya memang kita mulai dari karyawan, kita ya seperti biasa, semua orang sama saya yakin. Kita pasti mempunyai sebuah mimpi, ya kan? Kita pengen mimpi, hidup sukses dan sebagainya, itu semua wajar lah orang hidup. Tapi kita jalanin dari awal, kita pun juga sebagai seorang karyawan. Kami pun juga karyawan, dan alhamdulillah hampir 13 tahun saya dulu kerja di kabel metal. Mungkin namanya udah ini ya Pak Indra, saya Heru Purnomo. Udah terkenal itu kabel metal. Kalau Pak Dindin Rukmana udah ini. Nah, saya 13 tahun kerja di kabel metal di bagian PPIC ya. Sebagai seorang karyawan pasti semua paham lah. Gajian tanggal 25, tanggal 30, kadang tanggal 15 uang udah habis, ya kan? Tanggal 20 uang udah habis, ya udah biasa. Nah, di saat itu kita juga membutuhkan tambahan buat putra kita yang baru lahir waktu itu, ya kita mulailah mencoba berbagai macam usaha kita coba, ya kan? Kadang
Waktu itu umur saya juga masih waktu itu udah umur 30 tahun, kita coba usaha apa aja kita coba. Ya, ada orang bilang namanya ilmu and the kepepet tadi. Orang kalau sudah kepepet itu baru kita jalan. Makanya mungkin sekarang yang masih happy, masih merasa nyaman, masih di zona nyaman itu karena memang belum kepepet. Makanya bersyukurlah orang-orang yang sudah kepepet tadi. Mungkin kalau waktu itu saya diangkat jadi manajer, mungkin ceritanya sudah akan lain dengan kondisi saat ini. Karena dengan gaji yang pas-pasan, akhirnya kita mulai mencari tambahan penghasilan. Kita mulai dari jualan apa aja. Istri saya bikin kacang goreng juga pernah, ya kan, jualan daster, jualan spray, jualan macam-macam, dan itu kita pernah coba semua. Jadi intinya kita harus berani mencoba mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Banyak sekali orang yang memulai usaha itu nunggu ntar aku belum punya modal, ya kan? Aku belum punya ini. Akhirnya karena nunggu-nunggu, akhirnya nunggu sampai pensiun baru mau berani memulai usaha. Padahal di dalam memulai bisnis itu modal pertama ini ternyata ya memang keyakinan tadi itu, berani merubah hidup. Itu yang modal nomor satu itu adalah berani. Berani untuk mencoba. Karena kalau kita nggak punya keberanian, meskipun punya modal belum tentu bisa berani jalan. Dan tadi itu ilmu kepepet tadi. Nah, alhamdulillah setelah kita mulai coba perjalanan di tahun 2010 saya beranikan diri untuk resign dari perusahaan. Karena waktu itu saya memang sudah punya planning. Umur 35 tahun saya harus sudah lurus terus jadi karyawan atau saya keluar. Karena pada saat itu memang secara karir saya mentok ya. Nggak kayaknya berat untuk bisa jadi direktur, apalagi jadi manajer aja belum tentu, apalagi jadi direktur. Makanya saya putuskan umur 35 tahun saya harus resign. Saya resign dari perusahaan dan alhamdulillah setelah resign itulah Allah buka semuanya. Ya, Allah buka, kita mulai dari nol, mengalami kegagalan, mengalami itu ya biasa. Karena tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Dan ternyata Allah buka semuanya. Tahun 2010 kita mulai merintis usaha, tahun 2011 kita mulai akuisisi pabrik, dan terus sampai saat ini kita udah memiliki 150 karyawan dengan ada beberapa usaha, salah satunya kita memiliki pabrik karpet, dan kita juga ada punya workshop furniture, ya, hasil karya furniturnya kayak di belakang ini produksi kita juga. Kita juga bikin kubah, punya divisi cuci karpet, dan alhamdulillah kita juga memiliki yayasan Fikrul Akbar, yang sampai saat ini kita memiliki 3 TK dan 1 SD. Dan insya Allah tahun 2022 ini TK-nya nambah 1 lagi. Dan itu saya yakin itu bukan usaha saya pribadi, itu banyak orang yang terlibat di situ. Makanya di dalam bisnis ini pertama bagi teman-teman pemula yang nomor 1 itu adalah luruskan niat. Banyak sekali orang mulai bisnis karena di awalnya itu sudah salah niat. Orang salah niat itu akan berakibat fatal. Seperti kayak kita mau pulang kampung yang harusnya ke Madiun atau ke Jawa, itu kita belinya tiket ke Sumatera, bukannya nyampe tapi malah jauh ya. Iya, Nah, benar. Jadi niat di awal tadi itu ya, ini makanya penting sekali meluruskan niat dan usahakan niat yang mulia. Apa itu niat mulia? Umpamanya kita membantu orang tua menciptakan lapangan kerja dan memperbanyak melibatkan orang lain. Karena pada saat usaha kita itu melibatkan banyak orang, nanti insya Allah disitulah mereka itu rezeki itu akan melewati kita. Bukan kita ngasih mereka, justru sebenarnya rezeki mereka lah yang melewatin kita. Banyak orang yang mendoakan kita di situ. Dan itu saya alamin pada saat tahun 2009 ya. Saya bikin sistem bisnis saya itu yaitu sistem kememberan. Saya punya agent. Dan sampai saat ini agent kita itu hampir 6.000 seluruh Indonesia.
Nah, agent-agent itulah saya yakin mereka banyak berdoa buat kita semuanya agar Haji Kapet ini bisa bertahan. Dan alhamdulillah dalam menghadapi pandemi selama 2 tahun ini kita masih bisa bertahan dan tidak ada PHK sampai hari ini. Tidak ada PHK dan insya Allah semoga ya Allah Alhamdulillah. kasih ini. Ya mungkin sambil berjalan nanti boleh silahkan kalau ada yang mau ditanya ya Pak Indah sama ini silahkan. Sekarang Nah, waktunya itu Mas Heru ngomong dulu sampai Mas Heru yang buka waktu tanya. ya. Jadi satu tadi luruskan niat tadi. Memang niat ini penting. Apapun seperti kayak sholat pun kan juga niat. Ya, Sampai salah innamal kita niat. a'malu binniyat ya. Ya niat ya sekecil apapun niat itu kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah akan backup kita. Yang kedua kita juga harus berani bermimpi. Ya banyak orang itu mimpi aja takut ya kan, nggak berani dengan mimpi. Saya punya temen itu saya tanya waktu itu, Mas pengen punya mobil nggak? Gitu. Ah mimpi aja nggak her gitu. Itu sampai hari ini kayaknya dia nggak punya mobil. Ya kenapa? Dia dari awal sudah nggak berani bermimpi. Padahal mimpi itu kan gratis. Iya, iya. Ya kadang kita nggak berani bermimpi. Padahal mimpi tadi itu gratis. Itu tadi. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan karena pintar, bukan karena pendidikan tinggi, juga bukan karena anaknya orang kaya. Sukses itu karena punya mimpi dan kemauan. Jadi selain kita punya mimpi, juga punya kemauan. Karena banyak kita jumpain orang-orang yang mohon maaf pendidikannya pas-pasan. Ya kalau dibilang pinter-pinter amat juga enggak. Tapi banyak yang sukses. Kenapa? Karena awalnya dia punya mimpi dan punya kemauan dan yang pasti doa banyak orang. Kalau yang doain cuma keluarga aja saya yakin enggak ini. Pasti salah satunya banyak melibatkan orang tadi. Ya, itu yang nomor 2, berani bermimpi. Nah, yang nomor 3, merubah mindset. Merubah mindset. Ya, ini penting sekali ya buat teman kita. Benar sayang ya, ini anak saya. Oh Ini nggak lagi apa-apa Mas Heru. Mama tuh dipanggil Mama. Jadi merubah mindset ya seperti kayak tadi itu bukan kita yang membeli rezeki karyawan, tapi justru rezeki karyawanlah lewat kita. Makanya banyak sekali orang pada saat bisnis pemula tadi itu takut sekali untuk merekrut karyawan. Ada yang bisnisnya stagnan. Kenapa? Karena dia nggak berani nambah karyawan, takut nggak bisa gaji, takut nggak bisa. Padahal bukan dia yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih rezeki di situ. Banyak hal-hal seperti kayak masalah modal tadi. Modal nomor 1 ini kan keyakinan. Merubah mental dulu tadi kan, mental kaya. Banyak orang kaya tapi bermental miskin, tapi ada orang yang miskin punya mental kaya. Jadi kalau mau menjadi pengusaha sukses, salah satunya itu yaitu merubah mental kaya dulu. Mental kaya itu adalah salah satunya mental memberi, ya kan. Banyak orang dikit-dikit, aku jatahku mana, ini apa? Dia apa-apa sesuatu pengen minta, ya kan. Ada pembagian gini, ada pengennya yang nomor 1. Padahal sebenarnya secara hidup dia cukup. Kenapa? Dalam mentalnya udah mental miskin. Banyak kita jumpain orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan tapi mental miskin. Nah ini kalau untuk menjadi orang sukses salah satunya harus punya mental kaya. Ya. Dengan mental kaya ini pada saat kita jatuh dan sebagainya kita harus punya yakin tadi, mindset bahwa Allah sebenarnya lagi menguji kita. Bukan cobaan hidup. Kalau kita sudah bicara cobaan hidup, pasrah, dan ini sudah melakukan takdir, kita nggak tahu sebenarnya apakah ini takdir kita. Sama pada saat waktu itu saya masih kerjain, masa takdir saya di sini. Jangan-jangan memang saya nggak mau merubah diri. Padahal Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mau merubah ini. Kita harus cari, hidup ini kan cuma sekali. Kita hidup sekali, kita cari. Bisa jadi mungkin bukan di sini. Demikian juga sekarang ini saya bilang, mungkin saya nggak tahu ke depan apakah saya masih di pabrik karpet ini atau kita harus cari terus mana yang terbaik itu. Karena kita tidak tahu apakah ini memang masa depan kita. Tapi ada orang yang sudah percaya bahwa ini takdir kita. Ini ibarat kita lagi pulang kampung ya Pak Dindin ya. Kita pulang kampung terus kena macet.
Iya orangnya kalau udah nyerah ya sudahlah kita ikutin aja macetnya. Udah akhirnya sampai ada yang waktu itu 3 hari baru nyampe rumah ya. Ya, betul. Ya, karena apa? Ya udah pasrah ya udahlah namanya juga macet. Nah ada sebagian orang yang puter balik, banting setir. Wah ini kayaknya di tol Cipali macet total nih, ya kan? Di Subang macet nih. Ayo, kita lihat sekarang apalagi udah banyak GPS ya. Orang putar balik. Putar balik ada 2. Rugi secara waktu udah pasti karena dia udah antri panjang, sudah jelas ini. Tapi masih ada kemungkinan untuk bisa rebound. Makanya ada namanya putar balik atau banting setir tadi itu. Jadi begitu dia putar balik dan sebagainya, alhamdulillah bisa nyampe duluan kayak gitu. Makanya kita harus berani mencoba, jangan takut gagal. Itu yang berikutnya ya, satu tadi luruskan niat, kedua berani bermimpi, 3 merubah mindset, yang keempat harus berani mencoba dan tidak takut gagal. Karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba dan tidak melakukan apa-apa. Makanya ya betul Pak Reza ya. Betul. Mohon maaf ini takutnya saya dianggap teori aja. Yang tadi pagi kita sampaikan mengenai 2 pasal kemarin itu. Jadi yang tadi pagi ya Pak Reza, yang pasal tadi ya Pak Reza. Ya 2 pasal. Jadi teori keseimbangan. Jadi orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba dan tidak tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Orang sukses itu yakinlah pernah gagal, pernah ditipu orang dan pernah didolimin. Nggak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Makanya ada namanya pasal 1 mengenai pasal keseimbangan. Tadi pagi ngobrol sama Pak Riza bahwa Allah menciptakan dunia ini, ya alam semesta ini semua dalam keseimbangan, ya kan? Bumi berputar, matahari berputar, keseimbangan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada preman, ada pahlawan. Ada yang didolimin, ada yang dolimin. Semuanya diciptakan Allah dengan pasangan-pasangan. Dan kita yakin bahwa Allah menciptakan kita nanti akan ketemu pasangan kita. Baik itu termasuk pasangan istri kita dan sebagainya. Yang pasal 2-nya, orang yang sukses, ya udah. Orang yang sukses itu tidak mungkin tidak pernah didolimi. Jadi orang yang sukses itu pasti pernah didolimin, pernah ditipu, dan pernah gagal. Seperti ibaratnya kita belajar mencoba sepeda. Ada nggak mungkin Pak Indah pernah dengar orang belajar sepeda nggak pernah jatuh pertama kali? Ada nggak ya Pak? Pak Dindin, ada nggak Pak Dindin? Pak Indah suaranya ada Pasti gagal itu pasti, Mas Heru. Pasti jatuh dulu. Nah, ibarat Pasti seperti ada artinya gagal itu. orang yang sukses itu pasti pernah berkali-kali jatuh, berkali-kali ketipu, dan berkali-kali mungkin didolimin. Itu pasal 2. Nah, sekarang bagaimana sikap kita pada saat kita didolimin orang? Saya yakin 99% orang yang didolimin itu akan membalas, berkata kasar, mencaci maki dan sebagainya. Itu saya yakin dan itu hal wajar. Itu normal. Itu normal orang berkata mendolim, apalagi orang didolimin ya, ditipu, kita ditipu, beli ini, dicuri dan sebagainya, pastilah kita akan mencaci maki lah dan sebagainya. Padahal di dalam pasal 2 tadi itu bahwa tidak ada orang sukses yang tidak pernah didolimin. Nah, kalau kita sadar pada saat kita didolimin tadi, berarti sebenarnya Allah akan mengangkat kita untuk menjadi orang sukses kan. Ya. Jadi ingat pasal 1 tadi bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Pada saat kita diciptakan Allah menjadi orang yang didolimin, ini apa yang kita lakukan? Pertama adalah bersyukur. Bersyukurnya apa? Alhamdulillah kita dijadikan orang yang didolimin. Bagaimana kalau kita dijadikan peran kita menjadi orang yang dolimin? Mau nggak Pak Indah kita dijadikan orang yang doliminnya? Kita mau milih yang mana?
Didolimin atau dolimin? Mendolimi. Ya, jangan dua-duanya kalau Jangan boleh. Tapi dua-duanya. karena suruh pilih, ya Nah. pilih salah satu lah. Nah, kan ada pasal 2 tadi Pak Reza. Iya, Orang iya. yang Dolimi. sukses itu tidak ada ya. Orang yang sukses itu pasti pernah didolimin. Artinya untuk menjadi orang sukses salah satunya harus melewati pasal orang didolimin tadi. Nah, kenapa sekarang ini banyak orang yang bisnisnya gagal terus. Pemula banyak yang mencoba terus gagal lagi, nggak bisa sukses. Jangan-jangan pada saat diuji sama Allah ini nggak lulus. Ibarat kita mahasiswa lagi skripsi, begitu sidang kita gagal. Kira-kira kalau gagal diulang nggak Pak Riza? Sekarang zaman COVID dikasih waktu ngulang. Kalau kemarin-kemarin enggak. Kita ujian SMA, ujian ini, begitu kita gagal, kita ngulang atau langsung dianggap lulus, pasti tidak akan ngulang lagi. Demikian juga pada saat kita diuji sama Allah, dengan didolimin orang tadi, dan ternyata yang kita lakukan adalah malah melakukan dolim berikutnya, membalas lagi, caci maki dan sebagainya, berarti kan kita gagal. Bisa jadi itulah yang kenapa banyak orang yang berkali-kali gagal dan tidak bisa jadi sukses. Karena itu tadi, pada saat diuji oleh Allah tidak lulus. Alhamdulillah tahun 2010, 2009 saya mulai ngirim karpet ya sama istri saya, itu saya ketipu 20 juta. Baru merintis usaha ketipu 20 juta. Nggak lama ketipu lagi 40 juta. Ya. Saya beli pabrik pun itu sebenarnya saya ini ditipu. Tapi saya merubah mindset bahwa ini bukan ditipu, tapi Allah uji. Nah, inilah Allah akan ngangkat. Pada saat kita mindset kita rubah gitu, melihat dari sudut pandang lain, nggak ada orang sukses yang nggak pernah ketipu. Makanya inilah Allah akan ngangkat kita. Dan itu terbukti alhamdulillah. Saya itu beli pabrik ya, pertama pabriknya itu udah 2 tahun disegel, udah karena apa? Nggak bayar kontrakan. Jadi pabriknya disegel karena 2 tahun nggak bayar kontrakan. Karyawannya udah 2 bulan tidak digaji. Ya, yang ketiga ada order 4, alhamdulillah DP-nya udah diambil semua. Nah, terus supplier itu banyak, kita punya utang supplier, ada yang 100 juta, 50 juta, 25 juta, macam-macam itu. Jadi saya diserahin pabrik yang sebenarnya pabrik itu lagi jatuh, ya kan. Dan setelah itu Pak, 4 bulan setelah saya ambil itu, karyawan saya diteror untuk disuruh pindah semua di pabrik yang baru. Tapi alhamdulillah nggak semuanya itu. Nah, karena kita berpikirnya positif saat itu, kenapa? Saya berpikir lah Allah kasih saya pabrik. Saya memang dari awal minta ya Allah saya pengen punya pabrik meskipun kecil-kecilan, tapi Allah kasih. Ya berarti saya berpikir positif. Nah ini kan cuma tantangan. Banyak yang ngomong ke saya, Pak Heru, saya punya duit aja saya nggak berani beli itu pabrik. Saya bilang justru karena saya nggak punya duit saya berani ambil katanya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini. Ya, alhamdulillah sampai hari ini pabrik yang kita miliki ini sudah memproduksi karpet dari Aceh sampai Papua. Dan ini tadinya kita mau nerbitin buku ya. Ini bukunya ini. Jadi apa ini? Keindahan sajadah di 99 Masjid Nusantara. Ini isinya masjid-masjid agung dari Aceh sampai Papua. Ini termasuk ini Masjid Istana Negara. Ya, masjid-masjid agung lah, Masjid Agung Rio, Masjid itu Agung bisa jadi promotion kit ya, bisa jadi untuk marketing ya. juga ya. Nah ini isinya 99 masjid yang semuanya itu rata-rata masjid-masjid agung. 4 istana negara, Istana Negara Jakarta, Istana Bogor, terus istana mana ini yang di Cipanas. Ya, terus ya besar lah termasuk BI, masjid-masjid agung semuanya ini ada di sini. Ya mungkin itu kali ya Pak. Ya, itu bab pertama atau bab pertama. Ini saya udah sampai. Jadi
bab keduanya sekarang sebelum kita buka tanya jawab, bisnis saat ini dalam kondisi turbulensi saat ini, bagaimana pandangan seorang entrepreneurs Heru Purnomo ini? Apakah memang sebaiknya tiarap dulu atau justru ini sebuah peluang emas baru yang tak mudah didapat lagi nanti, atau macam mana? Oke, Oke, makasih Pak. Saya ulang, udah dengar ya suara tadi ya, Udah, karena ini udah. mic-nya malah di atas, bukannya dekat mulutnya. Oke, silakan. Oke, makasih Pak Reza. Jadi kita harus punya keyakinan tadi bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan masing-masing memiliki rezeki dan sebagainya dimanapun itu, ya. Kondisi apapun itu kan kita melihat dari sudut pandang. Seperti kayak contohnya, mohon maaf Pak, ada seorang gali kubur, tukang gali kubur, dia melihat hari Minggu itu sepi Pak. Hari Minggu saya tanya waktu itu pas lagi ada pemakaman, saya tanya, Pak gimana kondisi hari ini? Sepi Pak, biasanya 16 orang, hari ini cuma 4 orang yang meninggal. Sama kayak kondisi kita di jalan, ada namanya tukang tambal ban. Ya, tambal ban, dia lagi laris pada saat dia melihat kondisi banyak orang banyak kempes. Ya. Nah, ini kan sudut pandang aja kita melihat, ya kan. Satu sisi melihat ini musibah, satu sisi ada yang melihat ini adalah anugerah dan sebagainya. Ya. Saya ada juga teman yang dia punya praktek klinik itu. Jadi gimana Pak? Alhamdulillah semenjak saya pulang kemarin dari Mekah, sekarang yang praktek banyak banget yang periksa. Kan kondisi inilah kan berbalik. Di satu sisi banyak yang sakit akan menjadi anugerah bagi dokter, bagi ini dan sebagainya. Demikian juga tadi itu kondisi banyak orang meninggal itu berkah buat orang penggali kubur. Demikian juga kondisi sekarang ini sama aja Pak. Artinya apa? Bagaimana kita melihat peluang. Kalau kita melihat ini adalah musibah dan sebagainya, ya sudah, kita nggak akan melihat peluang. Tapi kalau kita melihat peluang, sekarang ini sebenarnya saat yang paling bagus. Saat bagus untuk memulai bisnis dan sebagainya. Karena ya memang inilah ujian kita. Kalau pada saat ujian ini kita bisa bertahan, ini bagus. Bagi orang yang uangnya banyak, mungkin dia akan berpikir, udahlah kita nahan dulu, ya PHK karyawan. Tapi kita ini kan harus tetap jalan. Kita punya karyawan 150, saya harus membayar gaji mereka. Saya juga harus mencicil, saya punya properti dan sebagainya. Ini kalau kita akan tiarap, ini yang ada juga kita akan, malah yang ada justru akan hancur-hancuran, PHK dan sebagainya. Kita harus jalan. Kita harus yakin bahwa masing-masing karyawan itu memiliki rezeki. Dan alhamdulillah sampai hari ini order masih ada dan sebagainya. Yang jelas itu tadi. Kita harus melihat potensi, seperti kayak kita lihat teman-teman yang tadinya bisnisnya hanya warung biasa, terus dia sekarang buka Grab, ya kan, GoFood dan sebagainya. Itu termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan. Bahkan saya ada beberapa tetangga saya di sini ini dia bisnis di ekspedisi itu lagi naik daun. Dia dikontrak ada di kontrak yang Lazada, ada di kontrak ini. Kenapa? Sekarang ini orang dikit-dikit beli 17.000, 15.000, makan pun juga beli. Kenapa? Pertama ada pandemi, orang malas keluar. Yang kedua, sekarang orang sudah sekarang ini adalah saat yang tepat ini untuk mempelajari benar-benar di internet ya. Karena semua udah terbuka kok. Semua terbuka. Ya, artinya apa? Ini kalau kita mau menyesuaikan, makanya dari dulu waktu itu saya pernah ngomong ke beberapa teman, bisnis ke depan itu adalah bisnis jaringan pelayanan. Siapa yang menguasai jaringan dan menguasai pelayanan itu yang akan jadi pemenang. Anda punya produk bagus, tapi Anda nggak punya jaringan. Anda punya bagus, Anda pelayanannya buruk, Anda akan ditinggalkan. Dan itu yang terjadi. Jadi jaringan dan pelayanan. Jaringan ada dua, bisa jaringan itu melalui website dan sebagainya, internet marketing. Demikian juga dengan kita punya jaringan lobby-lobby, termasuk kita punya grup-grup, ya kan? Itu penting sekali. Karena umpamanya Pak
Pak Reza nih satu grup sama saya, Pak Reza perlu karpet, pasti ngapain ke orang lain, ada Pak Heru kan gitu. Nah itu salah satu bukti dari jaringan kan gitu. Ayo perkuat jaringan. Banyak orang merasa percaya diri, sekarang punya toko nggak bisa, ya hanya punya ngandalin toko. Karena sekarang ini siapa yang nguasain internet, disitulah ada jaringan, di situ ada paket data, di situ toko kita. Nah, di situ. Dan yang kedua, jangan lupakan untuk properti ya. Jadi banyak sekali pebisnis yang gagal itu pada saat bisnisnya mulai naik daun, dia lupa untuk investasi. membackup bisnisnya dengan properti. Karena ya alhamdulillah salah satu yang bisa mempertahankan usaha saya ini, kita ada punya beberapa properti yang bisa kita gadekan istilahnya untuk mempertahankan perusahaan. Tapi kalau kita lengah sama properti, banyak sekali orang yang bisnisnya itu tadinya hancur, tertolong karena dia punya properti tadi. Kayak contohnya saya dulu beli gudang itu tanah sekitar 2000 meter. Itu saya beli waktu itu sekitar 1 eman ya, 1 eman kurang, tapi dengan saya cicil ya 13 juta tiap bulan. Itu ya memang awalnya terasa berat. Nah, begitu kemarin ini nilainya ini udah 6 miliar, itu udah bisa membackup kita. Jadi pada saat bisnis sudah jalan, segeralah backup bisnis Anda dengan properti. Karena properti itu nanti yang akan membackup bisnis kita. Ya mungkin di situ. Bagus sekali pengantar dalam bab 1, 2, 3. Kang Indah mau tanya apa gimana? Nih Mas Dindin juga boleh nih. Kita open question answer untuk audien dulu. Ini orang lagi pergi makan apa pergi minum? Oke, Mas Heru tadi sudah disinggung sedikit sih persoalannya. Saya kan melihat podcastnya Dr. Indrawan Gunawan ya, Indrawan Gunawan ya. Dia sudah bicara soal metaverse segala macam, bahwa ke depan itu akan begini begitu. Kemudian dan dia bicara dengan Deddy Corbuzier sangat seru juga. Kemudian Helmi Yahya juga menyampaikan sesuatu untuk bahwa Anda tidak akan dianggap mumpuni kalau istilahnya Anda kalau batu Anda belum berlumut, dia bilang. Jadi kalau belum berlumut itu menunjukkan ya belum expert lah dalam bidang itu gitu. Masih biasa. Jadi artinya janganlah cepat-cepat belum apa-apa udah pindah bisnis lagi, pindah lagi. Jadi ibarat batu aja belum sempat berlumut udah ganti batu aja kapan ininya gitu kan. Nah, kemudian yang juga lagi seru isu-isunya ini adalah UMKM harus mampu menguasai digital segala macam. Nah, jadi digital ini seakan-akan malaikat turun dari langit ke-7 ingin membantu siapapun. Jadi kata yang lebih kritis, digital bagaimanapun sebuah alat kan gitu. Betul, sarana. Jadi bagaimana tadi Mas Heru bilang soal setelah ada alatnya, kamu punya jaringan enggak? Kamu melayaninya bagus apa gimana? Produknya sendiri seperti apa? Masih update apa tidak? Atau sebagainya kan? Jadi Mas Heru memandang urusan-urusan e-commerce digital entah apa-apa ini untuk UMKM ke depan ini seperti apa teropongannya? Oke, makasih Pak Reza. Jadi intinya gini. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, untuk menjadi orang sukses itu tidak harus anaknya orang kaya, tidak harus berpendidikan tinggi dan tidak harus pinter dan sebagainya, tapi harus punya mimpi dan kemauan dan yang pasti doa. Demikian juga apa yang kita milikin, kita punya gelar, ada
ada sarjana, ada S2 dan sebagainya, itu kan juga sarana. Kalau saya mengibaratkan sarana itu kita punya kendaraan. Kalau lulus SMA kita punya motor, lulus S1 kita punya mobil, ya kan? Lulus S3 kita mungkin mobilnya lebih bagus lagi. Nah, itu hanya sarana. Pada sarana itu tidak kita pakai secara bagus, ya itu sama aja. Kita punya mobil, cuma kita kandangin di rumah, dilus-lus, dicuci, dipanasin doang. Kita tidak pakai secara optimal, yaitu mobil tidak akan berguna. Karena apa? Ya itu tadi, itu hanya sarana. Demikian juga kita punya motor. Kalau motor itu kita pakai dengan bagus, ya kan, itu mungkin akan lebih efektif daripada kita punya mobil. Apalagi lewat gang itu ya, yang gang sempit dan sebagainya, itu akan lebih efektif kita punya mobil. Makanya pada saat saya pertama kali mulai bisnis itu saya lepas saya punya sarjana. Saya sarjana elektro itu nggak saya pakai. Kenapa? Kalau saya pakai itu pasti saya malu. Kenapa? Saya gelar dagangan di pinggir jalan pakai terpal. Saya pakai terpal, saya jual kaos, ya kan, Dagadu waktu itu. Kalau orang tanya saya ST, oh sarjana elektro mau jualan di pinggir jalan pakai terpal, pakai diusir sapam lagi kan, nggak pantas kan. Makanya itu yang nggak kita pakai. Sama kayak umpamanya kita, oh di gang sempit kita pakai motor lah, jangan pakai mobil dulu. Nanti kalau kita sudah pas tempatnya di jalan raya atau di tol baru kita pakai mobil, itu akan lebih kenceng dan sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya sebagai mungkin lulusan SMA atau kuliah dan sebagainya, ingat bahwa itu adalah sarana dan itu tidak akan menjadikan kita kaya atau sukses, tapi bisa menjadi efektif jika sarana yang kita miliki itu benar-benar kita pakai sesuai dengan ini kita. Seperti kayak tadi itu kita punya mobil atau punya motor, kita pakai dengan benar-benar, nanti insya Allah itu akan menjadikan kita akan cepat sampai ke tujuan. Jadi janganlah menyerah, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita harus yakin manjada wajadah, ya kan? Jadi apa yang kita yakini pasti kalau dilihatkan dengan sungguh-sungguh nanti insya Allah terjadi. Banyak orang berdoa tapi nggak yakin doanya dikabulkan. Padahal Allah mengabulkan doa berdasarkan persangkaan hambanya. Jadi banyak orang berdoanya hanya berdoa berasa, ya Allah saya ingin sukses. Tapi kita sendiri nggak yakin sukses. Padahal Allah mengabulkan doa berdasarkan persangkaan hambanya. Dari awal kita harus yakinlah kita insya Allah akan jadi sukses. Makanya tadi Pak Reza saya cerita tadi, nomor 1 luruskan niat. Pada saat kita niat mulia, kita banyak bantu orang dan sebagainya. Mungkin kita nggak sukses sekarang. Atau mungkin bukan kita yang sukses. Tapi pada saat kita banyak melibatkan orang, membantu orang, bisa jadi kalaupun bukan kita yang sukses, anak keturunan kita nanti yang akan sukses. Mungkin seperti itu. Betul. Oke, ini teman di Zoom Mas Dindin atau Pak Indah ada yang mau ditanya atau di sharing tambahan? Mangga. Kita tanpa terasa sudah 45 menit, masih 15 menit lagi. Nah, silakan Mas Dindin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dindin. Ya Allah, saya jadi ingat ke Garut kemarin ya, Masya Allah. Iya betul. Iya. Iya, saya jadi ingat nih. Pas pulang dari nginep di sana. Garut punya destinasi wisata baru, tadi saya lihat di detik.com katanya ada apa, Taman Teratai, nggak tahu lah itu. Kebetulan macet ini Pak, udah 3 hari ini kita macet, nggak bisa gerak. Karena apa? Karena orang datang ke situ atau banyak orang luar, kayaknya banyak orang luar yang berkunjung ke Garut gitu. Wow, jadi si Garut ini bukan lagi karena dodol saja sekarang ya? Bukan, jadi destinasi wisata sepertinya. Mungkin kembali ke yang tadi ya, saya Wah, ada sih itu Mas Heru Junior yang ganteng. Mungkin ya sebagai apa ya, sharing atau apa gitu, mungkin saya juga istilahnya bergerak di UMKM atau ya usaha industri rumahan lah gitu ya. Produknya apa Mas? Udah bermacam-macam produk. Udah berapa kali, pertama saya usaha, saya bergerak di kue donat. Itu donat tuh kayak teman saya dulu keliling Jakarta, nggak ada gang yang nggak ada telapak kaki dia, namanya Khairul Soleh.
Nah, kalau Nama donatnya dulu apa country donat. Mungkin antum masih oh iya SD kan. pernah dengar Iya, country, pernah ya dengar. itu. Nah, Itu itu Khairul Salim. tahun berapa ya? Saya tamat kuliah 2004, 2005, 2006 itu udah mulai ikut gabung. 2006 saya buka cabang di Cirebon, masih bujangan. 2007 nikah. Berjalan berapa bulan setelah menikah hancur di Cirebon. Balik lagi ke tempat istri ke Garut gitu kan. Ini sedikit sharing dulu ya gitu. Iya. Terus ya dorongan dari keluarga suruh kerja, nyoba kerja, masuk di pertambangan batu bara kalau nggak salah itu di Kalimantan Timur, hanya beberapa bulan, emang nggak betah, kabur saya, bukan apa, kabur, saya pulang gitu. Iya, Pulang iya. lagi, dasar emang apa ya, Itu jadi emang, bisnis batu bara, bisnis para jawara ya. iya, tapi kerja di situ, terus pulang lagi ke Pulau Jawa gitu, ke Garut khususnya, mencoba lagi usaha dengan niat, kan peralatan itu masih ada gitu ya. Peralatan iseng-iseng dengan niat iseng-iseng, tahu meledak usaha. Oh, Kita belum siap dari hanya berapa piece gitu ya, sampai orderan itu sampai 5.000 biji per hari. itu minuman apa makanan? Makanan. Oh, Kita makanan. ngedrop ke pasar-pasar tradisional gitu kan. Nah, emang Bentuknya boleh tahu nggak apa itu? donat masih. Oh, donat tadi. Nah, gitu kan. Jadi menanggapi mungkin tadi Maaf, agak sedikit menguli ini. Belajar buat donat dari siapa dulu? ada keluarga. Kebetulan ketika saya kuliah Oh, ada keluarga yang bikin usaha itu, iya. jadi sering ikut berkecimpung di situ gitu. Jadi tertarik ketika kuliah saya di informatika. Nah, tapi yang sebenarnya yang mencuci otak saya itu ketika saya kuliah itu ada kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Purdi E. Chandra kalau tidak salah dulu itu. Ya, Seorang Primagama. entrepreneur gitu, Primagama itu benar-benar mencuci otak di situ gitu kan. Jadi Iya, ada iya. istilah yang itu gitu. Jadi untuk ke kerja itu nggak tertarik gitu. Jadi kerja itu nggak tertarik, jadi tertariknya mencoba bisnis gitu. Singkat cerita di Garut saya berhasil itu berapa tahun ya, hampir 4 tahun saya hampir menguasai semua pasar yang di Garut masuk. Tapi ya saya sebenarnya tadi menanggapi ketika kita banyak orang gitu yang kata Mas Heru sampaikan, itu ada rezeki mereka masing-masing gitu kan. Nah, tapi ketika orang-orang itu pergi, kenapa kita kok nggak bisa bertahan gitu? Nah, di situ. Nah, karena rezekinya apa dibawa dia juga Gitu. Kesalahan kita tuh di mana gitu, manajemen kita gitu. Nah, singkat cerita usaha itu rusak lah gitu, udah tidak bisa diteruskan. Mencoba lagi ke hal yang lain, sampai jual beli mobil, mengirim kendaraan ke Kalimantan gitu kan. Di situ juga tidak lama. Dan sekarang alhamdulillah kembali itu setelah itu saya membuka usaha sepatu. Nah, di situ kembali lagi ketika banyak orang, rezeki kita banyak gitu kan. Jadi di situ ketika itu ini sharingnya bukan berarti gimana. Istri kuliah ngambil S2, habis itu ada saudara yang di rumah gitu, kuliah juga mereka gitu. Wah, itu orderan saya itu nggak ketampung, nggak mampu saya kerjakan gitu kan ya, karena memang masih manual, terus ya saya yang ngeditnya sendiri gitu kan di situ. Pokoknya orderan yang masuk itu kan kita penjualan online, nggak ketampung kita di situ. Nah, yang ini saya menanggapi yang tadi yang itu ya, yang banyak orang banyak rezekinya gitu. Mereka kuliah, ada berapa orang, 3 orang lah taruhlah yang kuliah itu. Ya alhamdulillah gitu, rezeki itu mungkin ya rezeki mereka gitu kalau menurut saya gitu. Yang kembali lagi, mereka beres kuliah, orderan saya turun lagi gitu. Oh, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kadang ya jadi kenapa seperti itu? Apakah kesalahan manajemen kita atau apa gitu ya? Ya, silakan Mas. Itu 2 kali, udah 2 kali. Nah, gitu seperti itu. Seperti itu. Ya mungkin tanggapan dari Mas Heru gimana itu kalau yang salah seperti itu gitu. Silakan. Oke, makasih Mang Didin ya, alhamdulillah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu kan perbanyak melibatkan banyak orang. Nah, pada saat kita melibatkan banyak orang itu pun juga harus hati-hati karena orang yang kita libatkan ini itu doanya manjur. Ya, pada saat kita mereka merasa baik dengan kita, mereka akan mendoakan baik sama kita. Demikian juga sebaliknya, pada saat mereka tersakiti dan sebagainya, mereka pun juga akan mendoakan yang kurang baik terhadap kita. Itu satu. Makanya
ini kan jamaah, ya kan? Kalau diaminin 40 orang, insya Allah akan kabul. Nah, masalahnya ini kalau yang diaminin itu kurang baik, akhirnya kan kabul juga, takutnya yang kayak gitu. Makanya itu mungkin satu. Saya pun juga introspeksi. Saya punya member 6.000, sekarang mungkin tinggal berapa. Nah, itu yang menjadikan rezeki kita juga mungkin bisa jadi turun karena itu tadi udah nggak banyak orang yang terlibat di kita. Nah, kita kan perlu cas ya, kita perlu cas. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Bagus Hirnowo bahwa kita menggunakan apa yang kita yang dikasih sama Allah itu dalam 3 bentuk. Jadi sepertiga kita pakai ya buat kita makan kehidupan sehari-hari, sepertiga untuk investasi, dan sepertiga kita pakai untuk akhirat. Makanya sepertiga yang kita pakai untuk keseharian, kita untuk makan dan sebagainya, untuk keluarga kita, sekolah dan sebagainya. Nah, sepertiga ini kita investasi. Nah, investasi sama nabung ini beda ya. Nabung itu kan ngumpul-ngumpulin harta. Sedangkan investasi ini adalah sesuatu yang nanti dia akan bisa bertambah dan bisa mencukupi diri sendiri istilahnya. Nah, sepertiganya lagi kita pakai untuk akhirat. Karena ini kita hidup, tidak kita diciptakan oleh Allah kan bukan hanya untuk makan minum saja, tapi kita untuk beribadah. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya punya 340 santri ya. Santri itu dari TK, SD juga TPA. Nah, bisa jadi sebenarnya makanya saya pernah ada namanya teori rezeki ya. Ini bahwa mungkin bisa jadi rezeki saya, rezeki Pak Reza, juga rezeki Pak Didin itu nggak bisa jauh, atau mungkin malah rezeki saya itu di bawahnya Pak Reza, di bawahnya Pak Didin. Kenapa Allah kasih lebih? Ya bisa jadi karena salah satu ini kan karena doa-doa mereka. Seperti ibarat seperti gini, kita dapat rezeki umpama contohnya kita dapat 10 karung beras. Nah, ada yang 10 karung beras ini 1 karungnya kita makan aja. Tapi 1 karungnya itu kita tebar di sawah, akhirnya jadilah berkarung-karung. Ya. Makanya ada istilahnya tidak akan mati seseorang sebelum habis rezekinya. Mungkin bisa jadi jatah kita ini sebenarnya cuma 10 karung. Tapi karena kita pakai 4 karung, habis itu karung yang kelimanya kita sebar di sawah dan menghasilkan berkarung-karung lagi. Karung yang terakhir yang sisa tadi nggak pernah kita pakai. Makanya bisa jadi itulah yang menjadikan kita ini bertambah di situ. Nah, mungkin pada saat saudaranya Pak Dindin tadi sudah lepas kuliah, memang kita harus menciptakan ini lagi gitu. Bagaimana Allah bisa mendatangkan rezeki? Karena apa? Rezeki kita terbatas, sama kayak saya. Pak Dindin, saya, Pak Reza, mungkin rezeki terbatas. Bagaimana untuk memancing Allah datangin rezeki? Nah, itu tadi. Kita libatkan orang lagi, atau punya saudara yang masuk. Ada mungkin bisa jadi saudara yang kita asuh, saudara yang kita biayain dan sebagainya, dia nggak secara real, dia tidak menambah penghasilan kita. Tapi mungkin lewat doa-doa orang tua, doa-doa saudara kita, itulah Allah datangkan rezeki dari yang lain. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi yang jelas setiap ada sesuatu kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya pernah punya karyawan, dia nabrak naik bawa mobil engkel, dia nabrak orang dan minta uang 30 juta atau berapa. Saya nggak bicara dia salah atau apa, tapi saya ngambil air wudhu, saya sholat taubat, saya pasti punya salah. Allah lagi menegur saya, ya kan. Saya bersyukur yang menegurnya lewat karyawan. Saya bersyukur orang lain yang ditabrak, ya kan. Jadi setiap segala sesuatu jangan menyalahkan orang lain dulu, tapi kita introspeksi diri. Karena yakinlah segala kebaikan itu datangnya dari kita, ya ada segala kebaikan datangnya dari Allah, segala musibah dan bencana datangnya dari diri. Pada saat ada sesuatu negatif, kita harus lihat, atau jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan ada hak orang lain yang belum saya tunaikan, atau jangan-jangan ada sesuatu, udah gitu aja. Kemarin saya mau ada pembayaran ya, pembayaran gaji karyawan ini kok mau ini ya. Ya Allah, ini ada sesuatu nih sama kita. Ya sudah, kita ambil air wudhu, kita sholat taubat, sholat malam, pasti mungkin ada sesuatu salah. Ada yang salah nih kayaknya sama saya.
Kenapa seret ordernya? Kenapa ini? Udah kita salin diri kita. Itu udah paling gampang seperti itu udah. Jangan nyalakan orang lain dulu, tapi kita ingin ke diri kita udah selesai. Karena yakin pasti setiap kita berbuat baik untuk kita berbuat jahat pun juga untuk kita. Gitu. Ini prinsip kita gitu. Ya, Pak Didin ya, sama ya. Mohon maaf nih, saya juga sama aja lagi belajar. Saya sorry ya, sambil santai itu makan keripik kacang. Hasil UMKM itu. UMKM. Jadi Mas Didin silakan satu kesempatan terakhir sebelum kita minta penutup. Nanti ada lagi yang inti mau sharing atau mau nanya silakan. So, Indah kalau mau, kalau Indah nggak tahu dari layar lagi kemana itu. Silakan. Jadi sekarang Mas Didin sedang fokusnya ke kembali lagi ke pasar, mengisi pasar, membuat produksi ini makanan lagi gitu. Tapi bukan donat lagi. Bukan, sekarang jadi melihat marketnya itu makanan itu lebih baik untuk anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak itu kan jajannya nggak pernah putus. Kalau orang tua masih bisa nahan jajan gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau anak-anak saya pelajari gitu ya. Kalau dia udah suka suatu produk, dia itu nggak pernah bosen gitu. Setiap hari beli itu. Contohnya bukannya donatnya itu anak-anak juga, gimana? Kalau dulu waktu donat sih enggak sih. Kalau donat ya lebih makanan umum ya gitu. Jadi konsumsi. Kalau yang sekarang ini lebih spesifiknya kayaknya konsumsi anak-anak gitu. Karena berbahan dasarnya dari coklat gitu. Oh, sih. Jadi anak-anak terlalu jajan tiap hari ya? Iya, kalau anak-anak pasti jajan itu, Pak. Kalau yang saya perhatikan gitu, pasti mereka apapun kondisi orang tuanya, saya perhatikan itu anak-anak pasti jajan gitu kan. Gitu. Kalau udah bapak-bapak jajannya lain lagi ya. Ya. Gitu. Oke, Mas Heru, ini sudah 9.30. Mungkin bisa 5 menit lagi atau 10 menit Mas Heru mau katain apa? Jangan panjang-panjang, udah malam. Mbak Nananya udah bilang kok lama amat sih, tadi katanya hanya doang. Enggak, sebenarnya saya ada acara satu lagi nih di tempatnya Ustadz Aang Gunaifi, santunan anak yatim. Tapi saya bilang, ini kan udah malam, nggak apa-apa lah, ini sampai jam 11 malam. Tapi nggak tahu deh kesana apa enggak. Kalau sendirian agak ini malam-malam. Tapi intinya begini, ya alhamdulillah saya juga mohon maaf Pak Reza, Pak Didin semuanya. Kita ini kan diciptakan Allah dengan keistimewaan. Kita harus yakin bahwa kita lahir di dunia ini dengan keistimewaan. Ya kan? Masing-masing punya keistimewaan. Karena kita sudah mengalahkan berjuta-juta ini ya, yang lain ya Pak Reza ya. Kita lah jadi pemenangnya. Cuma seringkali kita nggak yakin dengan apa yang kita miliki. Dan kita harus terus untuk merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Karena kita diciptakan Allah di dunia ini kan untuk beribadah. Beribadah bisa dengan beramal jariah, ilmu bermanfaat, dan juga dengan berkarya punya ini. Dan kita harus yakin mungkin bisa jadi bukan sekarang inilah takdir kita. Karena takdir juga bisa dirubah dengan doa. Min Allah, kalau masih terus belum berubah, kita terus berikhtiar terus. Bisa jadi mungkin memang ada masa lalu atau ada yang namanya penghambat rezeki, kan kita juga tidak tahu. Kata Ustadz Yusuf Mansur, ada penghambat rezeki yang hal-hal ini yang kadang sepele yang kita tidak menyadarin. Ada yang namanya putus silaturahmi, ada juga mungkin dan sebagainya lah, dan hanya diri kita yang mengetahui. Tapi kita harus terus bergerak, bahwa kepuasan dalam hidup ini kan bukan untuk diri dan keluarga saja. Di dalam mencari rezeki itu kan kita bisa melibatkan banyak orang. Ya, justru dengan melibatkan banyak orang itu tidak mengurangi rezeki kita, tapi insya Allah akan menjadikan berkah dan kita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaatnya buat orang lainnya. Betul ya Pak Indra, Pak Riza ya. Ya mungkin itu aja dari kita. Kita juga sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, dan yang pasti libatkan banyak orang. Itu di situ.
di Iya, situ. iya, iya. Nah, poinnya saya juga mohon maaf jika ada salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri Amin. saya. Pak Indah Gumilang ya. Iya, Belum ada sorry pertanyaan dari Pak Indah tadi. Pak Indah itu tadi kita kasih kesempatan dia pergi makan nasi goreng kali, jadi dia nggak ada di Zoom. Nanti Jadi, nanyanya WA saja sudah. ya, jadi waktunya sudah entek, sudah habis. 1 jam saja, namanya juga udah 1 jam ini. Jadi kita akan mengakhiri dengan ucapan matur nuwun atas kesediaan waktu dan juga sharing pengalaman, sharing of experience, karena tidak mungkin ada waktu maupun mau sharing kalau bukan nyawa itunya untuk berbagi ya. Iya, sama. Baik Mas Heru, kita tutup dengan sebuah pantun ini. Betapa merdu suara Bilal mengajak setiap orang sholat jamaah. Carilah nafkah dari rezeki yang halal agar hidup Anda menjadi berkah. Berkah. Amin, amin. Masya Allah. Begitu Mas Dindin, see you again. Thank you very much. Kita Thank you. akan jumpa pada episode yang lain. Terima kasih Kang Indah Gumilang, daun sirih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Heru, Iya. Pak. See you again. Kita live dulu.